Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kali ini kita kembali akan menganalisa saham IPO yaitu PT Samkro Hyosung Adi Lestari atau dengan kode emiten AKRO ya. Nah, ini cukup menarik ya karena cukup banyak juga yang minta kita review untuk saham AKRO ini. Jadi ya langsung aja sesuai permintaan langsung kita review nih. Karena mengingat Januari memang cukup banyak ya para IPO ya. Kita lihat satu-satu. Nanti mana akhirnya menentukan pilihan kita. Jadi nggak salah-salah nih ya, beli IPO langsung pencet semuanya atau ada 8 yang IPO semuanya kita bagi 8, jangan seperti itu. Lebih baik kita analisa dulu mana yang menurut kita bagus baru kita beli di situ. Oke. Nah, oke, sebelumnya buat teman-teman yang udah support channel ini, jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe ya, buat dapetin video-video menarik lainnya. Dan juga untuk dapatkan informasi lainnya, kalian juga bisa nih follow Instagram kita di @tradestock.id. Kemudian kalian juga bisa bergabung di channel Telegram kita ya, di channel Telegram Trade Stock Channel, atau langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk bergabung bersama kita di sana untuk dapetin ya informasi dan rekomendasi saham menarik lainnya ya. Biasa kita kirim di Trade Stock Channel di Telegram kita. Kemudian saya mau mengingatkan bahwa buat kalian silahkan yang mau buka akun rekening Palburi Sekuritas di Trade Stock di cabang kita, kalian bisa dengan modal minimal deposit 5 juta saja sudah bisa mendapatkan benefit nasabah sebanyak di sini. Dari mulai program Road to 100 juta, join grup VIP, mendapat rekomendasi saham setiap hari, dapat ebook saham marketing, dan yang lain-lain. Pokoknya banyak sekali benefit yang bisa kalian dapatkan ya. Semuanya itu gratis, yang penting kalian hanya tinggal buka akun, deposit ke akun kalian 5 juta dan akun kalian pakai trading seperti itu. Jadi tidak ada biaya administrasi sepeser pun. Kemudian untuk cara mendaftarnya langsung saja hubungi WA admin kita ya di nomor 085158550463 atau langsung saja scan barcode yang ada di sini, nanti langsung otomatis terhubung ke WhatsApp admin kita untuk dibantu proses opening akun. Oke, kita disclaimer dulu ya. Jadi analisa ini yang diberikan semuanya bersifat disclaimer on. Semua pandangan ini pribadi berdasarkan pemahaman dan pengalaman ya yang dimiliki, dan semua data ini bersumber dari prospektus yang ada pada perusahaan. Jadi investor harus berhati-hati terhadap semua analisa dan rekomendasi yang diberikan, dan setiap investor diwajibkan untuk melakukan analisa kembali sesuai dengan metode yang digunakan, karena setiap investor pasti memiliki metode analisa yang berbeda-beda. Nah, semua rekomendasi jadi sifatnya disclaimer on, silahkan dianalisa ulang ya, sifatnya informasi bukan perintah beli ataupun jual. Resiko dan keuntungan semuanya menjadi tanggung jawab investor pribadi. Ya, mari kita mulai dari background perusahaannya terlebih dahulu. Oke, PT AKRO ini bergerak dalam bidang industri dan perdagangan yang memproduksi berbagai macam produk berupa perekat hook dan loop magic. Nah, ini ya, perekat hook, loop atau magic tape atau pita pengait rekat, dan webbing tape. Nah, hook dan loop merupakan alternatif pengganti kancing dan resleting. Hook dan loop yang nyaman dan mudah diaplikasikan untuk berbagai jenis produksi. Antara lain adalah manufaktur boneka, pakaian, alas kaki, peralatan olahraga, alat kesehatan, kemasan konstruksi, aksesoris, otomotif, dan alat tulis dengan sistem yang ramah lingkungan. Wah, cukup bagus ya, berarti sistemnya udah ramah lingkungan nih. Jadi intinya mereka memproduksi perekat hook, loop magic tape atau pita pengait. Nah, dan juga wedding tape. Nah, sudah dilihat ya dari backgroundnya, si perusahaan ini masuk ke sektor consumer cyclical dengan subsektor pakaian dan barang mewah. Nah, kalau kalian masih belum paham apa sih hook, loop magic, nah ini kita lihat ya produknya. Nah, di sini bisa kita lihat jenis produk yang AKRO ini hasilkan. Nah, ini ya, sewa reguler. Nah, merupakan salah satu turunan velcro yang banyak digunakan hampir di seluruh industri garment. Nah, penggunaannya untuk sarung tangan. Nah, yang ininya nih tuh ya, yang di sininya. Nah, ini nih yang nempelnya tuh. Ya, dia yang nempelnya di sini, terus juga di sepatu. Dan sepatu kita yang biasa sepatu anak-anak ya, yang nggak ada tali sepatunya kan, yang langsung nempel. Nah, ini dari mereka nih, dari AKRO yang menyediakan. Nah, yang seperti ini ya, yang buletan ini, gulungan ini. Jadi mereka bukan bikin sarung tangannya ya, mereka bikin perekatnya. Kan tadi seperti dibilang pengganti kancing dan resleting. Memang cukup enak, langsung tempel. Ya udah nggak asing lah. Di kehidupan kita ini harusnya udah nggak asing ya. Kalian kalau pakai zaman dulu waktu kecil masih pakai sepatu yang enggak pakai tali. Waktu zaman saya SD saya selalu pakai sepatu yang ini kan efisien. Karena dulu belum bisa ngiket ya, pakai ini. Oh, ternyata ini AKRO nih yang buat ininya. Dan juga sarung tangan kalau kalian berkendara pakai motor. Nah, ini yang nempel itu AKRO yang bikinnya.
Nah kemudian nggak hanya itu, dia juga nah ini ya. Untuk yang di alat pengukur tensi yang ditempel biasanya ini di klinik-klinik ya. Jadi klinik-klinik yang ditempel di sini berarti ininya yang buat perekatnya itu dari Acro Oberstloop adalah produk velcro yang diproduksi, desain dan produksi secara khusus dengan mempertimbangkan kelembutan di masing-masing sisi. Oke, ini salah satu produknya, dan juga masih ada lagi. Nah, mushroom ini untuk apa? Sabuk pengaman olahraga ekstrim. Nah, jadi lumayan jenis produknya. Nah, back to back memiliki tekstur. Nah, ini yang nggak asing lah ya. Biasa kita kalau misalkan beli kabel gitu ya, beli kabel atau beli sesuatu deh, kayak misalkan beli TV baru, itu kan pasti kabel power TV-nya itu kan digulung. Nah, pakai yang kayak gini-gini ya. Kan kalau kalau nggak ada kayak gini tuh biasa, kalau sekarang tuh kita atau mungkin biasa digulung pakai karet ya. Nah, ini kalau misalkan baru gitu, baru dari tokonya itu kan digulungnya di kabel penggulungnya pakai yang seperti ini gitu. Nah, ini berarti dari Acro nih, ini produk mereka tuh ya. Jadi ya itulah sekilas ya produk-produk Acro ya, yang sebenarnya nggak asing ya di kehidupan kita ini. Kita baru tahu kan ya, kabel saya juga baru tahu sebenarnya, oh ternyata kabelnya ini dari Acro nih pas tadi lihat prospektus. Wah. Biasa kan kita pakai karet. Pakai karet. Nah, ini yang dari namanya tuh di sini back to back. Melingkar ya, lumayan lah ya supaya tidak meribetkan atau untuk menggulungkan kabel gitu. Biasa kita pakai karet. Nah, ini dari Acro. Nah, ini juga webbing tape ya. Nah, webbing tape ini tali untuk sendal, biasa sendal-sendal gunung ya ini ya. Nah, yang ininya nih, yang sendal ini. Biasanya sendal-sendal gunung ini kan seperti ini. Terus juga dia bisa untuk tas ya. Tas, tali tasnya ini di sini. Oke, lumayan juga, lumayan bagus ya. Salah satu produknya tuh cukup penting juga ya. Sendal kalau nggak ada tali ininya ya nggak jadi sendal. Sarung tangan kalau nggak ada perekatnya ya dia nggak bisa nempel, dan yang lain-lain. Nah, cukup bagus sih dari sisi produknya. Nggak asing lah di kehidupan kita. Nah, untuk kliennya sendiri cukup banyak ya, dari mulai otomotif, pakaian, alas kaki, peralatan olahraga sampai ke mainan. Ini udah nggak asing ya, alas kaki. Nike, Puma, Adidas, Under Armour, New Balance, banyak sekali ya. Jadi memang ini kliennya cukup oke nih. Kliennya klien kelas kakap. Pasti udah nggak asing lah ya sama yang di sini pakaian-pakaian Uniqlo, Boss, Gap, lalu juga peralatan olahraga. Mungkin yang suka olahraga tahu lah ya merek-merek ini gitu, merek-merek yang udah oke. Mainan Mattel, cukup bagus. Ada di semua ya, di semua lini kliennya, dari mulai lini otomotif, pakaian, alas kaki, olahraga, dan mainan. Cukup bagus dari kliennya, pemain besar nih untuk dari kelihatan. Nah, kita lihat dari penawaran umum sahamnya. Oke, penawaran umum saham, jumlah penawaran umum sebanyak-banyaknya sekitar 693.000 ya. Benar nggak sih? 693.000 lembar saham, persentasenya 20%. Bentar. Maksudnya apa? 693 juta ya, hampir ya 694 juta. Untuk saham yang ditawarkan persentasenya 20%, nilai nominal modal mereka si perusahaan 20 per lembar sahamnya, lalu akan dijual kepada masyarakat di harga 103 sampai 108 setiap sahamnya. Nah, total dari penawaran umum ini si perusahaan akan mendapatkan sekitar 74 miliar ya estimasinya. Nah, menariknya di sini ada waran ya yang akan ditawarkan sekitar 8%. Itu penjatahannya 3:1. Jadi setiap 3 saham akan mendapat 1 waran. Kalau contoh kalian beli saham Acro ini 30 lot, dapat nanti bonus warannya 10. Seperti itu ya. Jadi 3:1. Cukup menarik, ada bonus waran sebagai pemanis ya. Bisa trader-trader tuh suka nih sama perusahaan-perusahaan yang ngasih waran. Mereka menarik. Kenapa? Karena ya gratisan ya, uang gratis lah bisa dibilang seperti itu. Dan saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham adalah saham baru ya yang dikeluarkan dari ya oke lah, ini saham baru ya dari si perusahaannya menerbitkan saham baru untuk dijual ke masyarakat. Cukup bagus sih, menarik. Ya menarik, harganya cukup oke, di range 100-an. Nah, kita lihat di sini dari jumlah pemegang sahamnya ya. Ini kalau kita lihat jumlah pemegang saham sebelum penawaran umum. Nah, siapa aja sih pemegang sahamnya? Ada Pak
Chung Taesung, Huang Taeyun, Leme. Nah ini memang, nah bisa dilihat sendiri lah ya, kalian pasti bisa. Nah ini saham seri B-nya punya Pak Chung seorang saja. Nah sebelum penawaran umum sekitar sahamnya Pak Chung ini sekitar 1 miliaran, 1,7 miliar lembar. Nah setelah penawaran umum masih tetap, jadi memang nggak ada yang dijual ya, dari pengendalinya ya memang tidak jualan gitu. Jadi memang karena dilihat di awal tadi mereka menerbitkan saham baru ya, cukup oke, masyarakat di sini 20%. Ya ini kalian bisa lihat sendiri para pemegang sahamnya ini. Tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. Paling banyak Pak Chung Taesung. Kemudian, nah di sini kita lihat sendiri ada sesudah penawaran umum setelah pelaksanaan program, ada program ESA dan pelaksanaan program waran dan sebelum pelaksanaan MESOP. Nah ini memang cukup banyak ya di Akro ini. Ada pemberian saham nih kepada para karyawan. Ya totalnya nggak banyak berubah lah ya, sama aja. Sebelum ini dan sesudah tetap nggak ada berubah di sini ya, cukup oke. Masyarakat 15% jadinya, ESA 1,7, waran seri 1 5%, dan MESOP program MESOPnya 8,57% ya, sekilas oke untuk para pemegang. Nah ini yang menarik lagi, jadi berdasarkan surat keputusan, pengendali yang mendapat harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perseroan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah persyaratan pendaftaran menjadi efektif. Jadi ada periode lock up ya selama 8 bulan. Mereka ini yang di sini Pak Chung, Pak Huang, Li Queen, Huang Lim Sung, dan yang program ESA terus juga program MESOP ini mereka nggak bisa jualan nih sampai 8 bulan periode masa lock upnya. Jadi ya cukup menarik ya. Kalau di lock up ya cukup bagus ini untuk dari sisi pemegang sahamnya. Kemudian untuk penggunaan dana IPO bisa kita lihat di sini. Ya yang pertama sekitar 30% akan digunakan perseroan untuk pembelian mesin. Ya bagus. Sekitar 10% digunakan perseroan untuk membayar sebagian hutang pokok pinjaman dolar AS dari PT Bank Wuri Saudara 1906 TBK. Sedangkan bunga dari hutang pinjaman telah dibayar perseroan setiap bulan. Oh, berarti mereka 10%-nya buat bayar hutang. Ya nggak banyak sih ya, buat bayar hutang kecil aja. Ya oke lah. Lalu sekitar 15% akan digunakan untuk sewa gedung, pembelian kendaraan operasional dan peralatan gudang, termasuk pembelian kebutuhan bahan baku, membiayai kegiatan operasional ya, modal kerja lah ya. Ini ya apakah cukup bagus ya? Sebenarnya kalau ada yang IPO buat bayar hutang sih sebenarnya nggak cukup bagus ya. Tapi ya di sini mungkin size-nya tuh kecil jadi nggak jadi masalah. Kalau misalkan size buat bayar utang yang hampir 100% itu jelek tuh biasanya, apalagi 80 ya hanya 10% kecil lah jadi bisa dibilangnya. Jadi ya harusnya masih cukup bagus untuk penggunaan dana IPO, masih digunakan perusahaan untuk ekspansi seperti pembelian mesin, di sini modal usaha ya cukup bagus. Nah kita lihat dari laporan laba rugi, kita main tahu ya jualan yang seperti tadi itu hasilnya ternyata penjualannya ketika tahun 2020 ya memang agak kecil nih karena pandemi ya. Karena orang kayaknya jarang ya ngapain ya beli barang-barang seperti itu. Biasanya orang kan di masa pandemi memang sedikit agak kurang daya belinya. Tapi di sini mereka masih dapat sekitar 29 miliar ya di masa pandemi di Desember 2020. Cukup bagus, lalu langsung naik hampir 2 kali lipat lah. Enggak 30, enggak 2 kali lipat, 41 ya lumayan lah ya naiknya drastis nih dari 2020 ke 2021, dari 29 miliar sampai 41 miliar, dan kemudian 2023 ini mereka naik lagi jadi 51 miliar. Nah bagus nih, jadi setiap tahunnya naik, meningkat ke sini meningkat ke sini meningkat, nih cukup oke. Kemudian di periode Juni 2022 nah ini turun ya turunnya nggak terlalu banyak ya, dari 26 miliar ke 22 miliar aja. Dari sisi penjualan ya cukup bagus. Periode Desembernya bagus ini, naik ini ya turun tapi nggak terlalu banyak, isok lah, cuma turunnya sekitar 4-3 miliar lah ini ya dari 2023 periode Juni. Kemudian kita lihat labanya mereka ya, dilihat di sini laba bersih tahun berjalannya ya tahun 2020 labanya 2,9 miliar ya, 2,9 miliar. Kan tahun 2021 ini 2,1 turun nih, malah turun ya labanya dari 2,9, padahal tadi pendapatannya naiknya lumayan banyak ya. Terus kemudian naik lagi di tahun 2022 sekitar 2,4 ya, mau 2,5 kurang dikit.
cukup bagus. Nah, ini malah naik drastis nih dari 2022 ke 2023. Di periode Juni naik drastis ya, dari pendapatan laba mereka 1,7 miliar ini naik menjadi 4,1 miliar. Ya cukup oke. Jadi overall perusahaannya masih apa? Masih profit. Nah, masih bagus berarti kalau perusahaan profit. Ya, jadi intinya sederhananya seperti itu. Masih profit, masih ada peningkatan ya, walau di sini turun ya, tapi nggak terlalu. Ya masih 2, ya turun sekitar 800 jutaan lah ya itu. Ya nggak masalah. Ya intinya kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya masih profit dari sisi perusahaan. Oke, dari laporan keuangan cukup bagus, lumayan lah bagus masih. Nah, kita lihat dari sisi valuasi ya. Valuasi dia menetapkan harga IPO-nya di 103 dan 108. Kemudian saham beredarnya ada sekitar 2,4 miliar ya, 2,4 miliar lembar. Terus juga PS di sini 7,5, 7,9, ROE-nya di 15%, PERA 34, PBP-nya 5. Nah, memang agak mahal ya. Si perusahaannya memang dari sisi valuasi market cap-nya juga kecil ya, hanya 158 miliar, 175 miliar. Jadi ya di bawah 1 triliun, di bawah 500 bahkan. Jadi memang cukup kecil nih. Pasti geraknya ya memang volatil. Ya karena market cap-nya kecil, hanya 158 miliar, 175. Ya 160-an. PBP-nya 5, ROE-nya 15. Ya secara valuasi mahal sih. Secara valuasi ini mahal. Tapi ya kalau trader untuk jangka pendek sih nggak mikirin valuasi lah ya. Ya secara valuasi memang perusahaannya terbilang ya masih mahal ini. Harusnya mungkin di ROE 15 itu PBP bisa 1 ya maksimal 2 lah. Itu bisa dibilang standar. Oke, next di underwater ya, kita lihat ini yang paling penting untuk trader ya biasanya. Lihat underwater gimana PT penjamin emisi efeknya ada UOB nih AI. Nah, jadi favorit sebenarnya AI ini di tahun 2023. Jujur saja saya sering banget mengikuti AI ini. Nah, bisa dilihat ketika 2023 AI mengawal beberapa IPO dari BIR, Suni, GTRH, NCKL, RAM, Relpi, Baby, Koka, dan yang terakhir Ayam yang belum lama ya. Gimana kinerjanya? BIR close-nya hijau. Oke, masih profit lah ya. Walau dia sempat naik memang, tapi nggak kuat. Kalau nggak salah ARA deh dia, tapi nggak kuat. Ya akhirnya turun lagi ya, close-nya masih hijau. Suni juga sempat naik, tapi close-nya malah kuning. Ya, oke, jadi masalah yang penting sempat naik. GTR yang cukup bagus nih, ARA bisa berhasil ARA 2 kali. NCKL close hijau ya, NCKL wajar karena ini perusahaan yang agak gede waktu itu. Jadi ya close hijau udah bagus, memang bagus. Nah, RAM, yang paling bagus RAM sih sebenarnya di sini. RAM itu ARA hampir 5 kali beruntun ya. Jadi memang nggak ada obat sih waktu itu RAM. Kebetulan saya juga waktu itu ikut di RAM. Nah, RLP ini ARA 8 kali, tapi dia sekali ARA-nya kan waktu itu 10% ya. 10%. Jadi ARA 8 kali hanya 80%-an lah ya, kurang lebih. Sedang ya, jadi masih lebih banyak RAM kalau secara hitungan persentase. Tapi ya cukup oke. Walau waktu itu RLP ini dari sisi perusahaannya kurang bagus, tapi bisa ARA 8 kali. Memang ya ada kepentingan. Baby AI juga close-nya naik, sempat naik terus tiba-tiba turun lagi, nggak kuat, close-nya kuning. Koka ARA sekali, Ayam ARA 2 kali yang terakhir. Sebenarnya yang hari ketiga juga sempat ARA ya, terus nggak kuat, lama langsung turun, terus kalau nggak salah closing-nya merah gitu. Saya lupa pokoknya. Ayam ini pokoknya ARA 2 kali ya. Secara overall jujur di sini bagus sekali. Untuk AI ini track record-nya masih bagus, menurut saya masih bagus. Nggak ada yang opening langsung ARB, bahkan hari pertamanya nggak ada yang ARB. Jelek-jeleknya aja dia close-nya kuning gitu, paling jelek aja close kuning. Dan ini pun sempet jualan, jadi kalau kita masih pesan naik, arahnya kebuka, kita masih cuan gitu. Jadi ya kalau secara underwater ini cukup menarik, bagus. AI ini punya track recordnya bagus sejauh ini ya di 2023. Kemudian jadwal IPO ini harus kita ketahui. Jadwal IPO masa penawaran awal 11-22 ya, ini udah lewat ya, tapi harga pelaksana belum ditentukan. Nanti kalau mau pesan kita bisa pesan di periode 2-8 Januari. Tanggal penjatahan di 8 Januari, distribusi 9, dan listing di BI tanggal 10 Januari. Nah ini ya mungkin 288 nanti kalau kita mau beli. Listingnya tanggal 10 ya, menarik untuk jadwal IPO yang diperhatikan. Nah oke, itu aja untuk analisa saham Akro ya. Gimana menurut kalian, apakah saham ini harus di buy atau di skip? Jadi kalau menurut saya pribadi memang agak menarik ya, dari sisi perusahaannya cukup menarik, dari laporan laba ruginya juga oke, underwater-nya juga cukup oke, seperti menarik. Ditambah ada bonus waran 3/1 ya, cukup menarik lah. Kalau analisa kamu gimana?
apakah kamu mau beli atau di skip untuk IPO ini. Oke, terima kasih, itu aja untuk analisa saham IPO Akro. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Nah, buat kalian, kita next bahas saham IPO apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas ya. Oke, thank you.